Episode Imli hari ini dimulai dengan Aryan yang mencoba meyakinkan Imli bahwa dia akan selalu bersama Imli apapun yang terjadi, dan dia menerima segala kekurangannya. Joti datang lalu menyuruh mereka keluar untuk makan siang. Aryan menyuruh Imli untuk makan siang duluan, karena dia akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Lalu Aryan pun pergi. Kemudian Joti mencoba menyemangati Imli, lalu memberikan pil aborsi kepada Imli. Joti berbohong jika pil yang dia berikan adalah suplemen penyubur, lalu meminta Imli untuk meminumnya setiap hari. Sementara itu, Gudia dan Badima sedang menghasut Narmada. Badima mengatakan bagaimana Aryan bisa mempunyai keturunan jika Imli mandul, dan Imli tidak tahu malu masih tetap bertahan. Narmada berkata, "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tidak akan membiarkan putraku menderita." Joti datang dan memberitahu Narmada jika ia sudah memberikan Imli obat penyubur agar Imli tidak mandul. Jadi Narmada tidak perlu terlalu khawatir. Narmada berterima kasih pada Joti karena dia sangat perhatian pada Aryan. Kemudian Joti pun pergi. Gudia dan Badima mengikutinya. Badima marah lalu menghentikan Joti dan berkata, "Jaga sikapmu, kamu jangan macam-macam denganku. Berhenti merusak semua rencanaku." Joti mengatakan, dia sedang mencoba mendapatkan kepercayaan semua orang terlebih dahulu untuk dia manfaatkan. Dengan begitu, dia bisa melakukan apa saja untuk menyakiti Imli. Dalam hati dia berkata, dia berharap Imli meminum obat yang dia berikan agar Imli tidak bisa hamil untuk selamanya. Di tempat lain, Imli hendak meminum obat tersebut, namun Aryan datang untuk menunjukkan beberapa brosur padanya. Obat itu jatuh. Aryan meminta Imli untuk melihat beberapa profil anak-anak di panti asuhan untuk mereka adopsi. Imli berkata, "Aku harus meminta izin dari ibu, Arpita dan yang lainnya terlebih dahulu, karena ini menyangkut mereka juga, terutama ibu." Aryan kemudian mengajak Imli ke panti asuhan untuk melihat-lihat kondisi di sana. Dan jika ada anak yang kita suka, kita akan langsung mengadopsinya. Imli setuju, kemudian mereka pun pergi. Sementara itu, Joti masuk ke kamar Aryan untuk memeriksa apakah Imli sudah meminum pilnya. Lalu dia melihat pilnya terjatuh di lantai karena Imli belum sempat meminumnya. Joti sangat marah. Kemudian Narmada datang dan bertanya pada Joti, "Kenapa kamu terlihat sangat kesal?" Joti menjawab, jika Imli tidak meminum pil yang dia berikan, karena dia sibuk pergi ke panti asuhan untuk mencari anak untuk dia adopsi bersama Aryan. Narmada sangat marah, lalu meminta Joti untuk mengantarnya ke panti asuhan. Mereka pun tiba di panti asuhan. Narmada langsung memarahi Imli dan meminta Aryan untuk menceraikan Imli. Aryan bertanya pada ibunya, kenapa ibu berbicara seperti itu? Narmada mengatakan bahwa hanya anak kandung Aryan yang bisa menjadi bagian dari keluarga mereka dan bukan anak yatim piatu. Jika Imli tidak bisa memberikannya, maka Aryan bisa menikahi Gudia atau Joti. Imli menangis mendengar itu. Imli mencoba untuk berbicara namun Narmada menyuruhnya diam. Narmada terus mengoceh. Aryan sudah tak tahan mendengarnya, lalu berteriak kepada Narmada, "Ibu, stop, aku sudah lelah mendengarnya." Semua orang kaget melihat Aryan yang begitu marah. Aryan berkata pada ibunya, "Sebenarnya aku ingin mengadopsi anak, tapi Imli tidak mau sebelum meminta izin padamu." Joti sangat marah melihat Aryan membela Imli. Dalam hati dia berkata, rencanaku gagal, semakin hari mereka semakin dekat. Setelah beberapa saat, semua orang sudah kembali ke rumah. Imli berdiri melamun sambil menangisi nasibnya. Joti datang untuk menghiburnya, lalu meminta Imli untuk meminum pil yang dia berikan. Imli akhirnya meminum pilnya. Joti berpikir, rencanaku berhasil. Sekarang Imli tidak akan pernah bisa hamil. Sebentar lagi Aryan akan menjadi milikku. Keesokan harinya, Imli bersama Arpita, Narmada dan yang lainnya mengunjungi kuil untuk berdoa. Saat melakukan puja, Imli merasa pusing. Lalu Imli pingsan. Semua orang bergegas menghampirinya. Di tempat lain, Joti dan Aryan sedang jalan-jalan menggunakan mobil. Joti menerima WhatsApp foto Imli yang sedang pingsan dari mata-matanya. Joti berbicara di dalam hati. Sekarang Imli tidak akan pernah bisa hamil untuk selamanya.
Kembali ke Imli, seorang wanita tua memeriksa Imli dan memberitahu Narmada jika Imli pingsan karena dia hamil. Semua orang di sana menyalahkan Narmada karena membiarkan menantunya berpuasa dan melakukan puja di saat dia hamil. Badima marah dan berkata, mana mungkin Imli hamil karena dia mandul, dia hanya berakting. Wanita tua itu menantang Badima dengan mengatakan, jika kalian tidak percaya, kalian bisa memeriksanya ke dokter. Imli sadar dan mendengar perkataan wanita tua itu. Dia merasa sangat senang. Arpita berkata, kita harus membawa Imli secepatnya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memeriksa kondisi Imli dan memberitahu Imli bahwa dia sedang hamil. Arpita senang mendengarnya dan langsung memeluk Imli. Sundar memberikan selamat kepada Imli. Kemudian Imli, Arpita, dan Sundar pulang. Narmada dan yang lainnya sudah menunggu kepulangan mereka. Narmada sangat penasaran dengan hasilnya. Arpita dengan bersemangat memberitahu ibunya jika dia akan segera menjadi nenek. Narmada sangat bahagia sekaligus terharu mendengarnya. Badima dan Budia sangat kaget mendengarnya. Narmada bertanya kepada Imli, apa dia sudah memberitahu Aryan tentang kehamilannya. Imli menjawab, aku belum memberitahu Aryan karena aku ingin memberikan dia kejutan. Imli menelpon Aryan, namun Joti mengangkat teleponnya. Imli memberitahu Joti jika dia hamil. Joti sangat marah karena rencananya gagal. Lalu berkata, selamat atas kehamilanmu. Aku penasaran, apa kamu tidak pernah meminum pil yang kuberikan? Imli mengatakan, jika dia sering lupa untuk meminumnya. Kemudian Imli meminta Joti untuk membawa Aryan pulang. Telepon dimatikan. Joti sangat marah, lalu memecahkan foto Imli dan Aryan dengan tangannya, sehingga tangannya berdarah. Di rumah, semua orang sedang menunggu Aryan pulang. Setelah beberapa saat, Aryan datang dan mereka semua menyambutnya. Imli berjalan ke Aryan sambil membawa hasil pemeriksaan dokter. Sementara itu, Joti memotong selang gas di dapur untuk mencelakai Imli. Kembali ke Imli, ketika Imli ingin memberitahu Aryan tentang kehamilannya, tiba-tiba dia mencium bau gas bocor. Kemudian dia pergi ke dapur. Joti bersembunyi di belakang dapur dan berkata di dalam hatinya, sekarang kamu akan mati di tanganku. Dan Aryan akan menjadi milikku selamanya. Lalu Joti menyalakan korek apinya dan melemparnya ke arah gas yang bocor. Kemudian gasnya meledak, Aryan datang menyelamatkan Imli, kemudian mendorong Imli keluar dari dapur. Lalu kepala Aryan terbentur ke tembok. Aryan pun terjatuh dan pingsan. Joti terkejut melihat Aryan yang terluka dan berkata, sial, rencanaku gagal lagi. Aku berharap Imli yang terluka bukan Aryan. Semua orang pun datang setelah mendengar ledakan. Sundar, Arpita, dan Joti mencoba memadamkan api dengan air. Lalu Imli masuk ke kobaran api untuk menyelamatkan Aryan. Setelah Imli berhasil menyelamatkan Aryan, mereka berdua pun pingsan. Dengan cepat Narmada membawa mereka ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Aryan dan Imli sadar. Aryan datang ke ruangan Imli dan memeluknya dan berkata, apa kita tidak bisa hidup dengan normal seperti orang lain? Kenapa kita selalu mendapatkan masalah? Imli mengatakan, kita bisa melewati itu semua jika kita selalu bersama. Aryan kemudian memberitahu Imli jika dia sudah dipromosikan menjadi reporter eksekutif Bhaskar Time. Imli sangat senang mendengarnya dan berkata, aku juga punya kabar bahagia untukmu. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Aryan terkejut dan bertanya, apa itu benar? Imli menjawab, Arpita dan Sundar sudah membawaku ke 3-4 dokter untuk memastikannya. Dan semua hasilnya sama, aku positif hamil. Perawat meminta Aryan untuk kembali ke tempat tidurnya, karena Imli dan bayinya butuh istirahat. Kemudian Aryan pun pergi. Dokter datang ke kamar Aryan, dan memberitahu Aryan tentang hasil pemeriksaan labnya. Dan berkata, kamu mempunyai masalah kesuburan, jumlah sperma yang kamu miliki rendah, jadi sulit bagimu untuk mempunyai anak. Aryan terkejut mendengarnya dan berpikir bagaimana bisa Imli hamil jika aku dinyatakan mandul. Joti panik mendengar keadaan Imli yang baik-baik saja dan berpikir, aku hanya ingin melihat Imli dan bayinya celaka, dan bukan Aryan. Joti melihat Aryan lalu menyapa Aryan, namun Aryan mengabaikannya. Dokter datang menghampiri Joti dan bertanya, apa kamu wali dari Aryan? Joti menjawab, iya. Dokter kemudian memberitahu Joti bahwa hasil lab Aryan tertukar, dan Aryan tidak mandul, dia sangat subur. Joti berbicara dalam hatinya, pantas saja Aryan terlihat begitu kesal. Aku tidak akan melewati kesempatan ini untuk menyingkirkan Imli. Setelah beberapa saat, Imli dan Aryan pulang. Aryan menelpon seseorang untuk mengirimkan hasil lab yang baru ke rumahnya. Joti datang dan melihat hasil lab Aryan, lalu menghasut Aryan dan mengatakan,
Jika kamu benar mandul, lalu anak yang di dalam kandungan Imli milik siapa? Apakah Imli selingkuh di belakangmu? Aryan berkata, aku mungkin tidak mandul, bisa jadi hasil tes yang pertama salah. Aku sudah melakukan tes lab ulang di rumah sakit lain untuk memastikannya. Jyoti berbicara dalam hati, Aryan sangat pintar, bagaimana dia bisa berpikir sejauh itu. Beberapa saat kemudian, seorang kurir mengantarkan surat hasil tes Aryan. Narmada menerimanya. Ketika Narmada mau membuka suratnya, pelayan datang meminta Narmada untuk mencicipi makanan di dapur. Jyoti kemudian menukarkan hasil tesnya. Aryan datang dan bertanya pada Jyoti, apakah dia membaca hasil tesnya? Jyoti menjawab, jika Narmada mencoba membaca hasil tesnya, lalu dia menghentikannya. Jadi dia tidak tahu apa isi suratnya. Aryan terkejut membaca hasil tesnya lalu menjatuhkannya. Jyoti bertanya, kamu kenapa? Apa semuanya baik-baik saja? Aryan menjawab, aku positif mandul, aku tidak bisa menjadi seorang ayah lalu pergi. Sementara itu, Arpita dan Narmada sedang berdebat untuk mengadakan pesta menyambut kelahiran bayi Imli. Jyoti memberikan Imli manisan. Madap datang sambil membawa ladu dari pagi dia, lalu memberikan selamat kepada Imli. Imli sangat senang lalu membagikan ladu kepada Arpita dan yang lainnya. Aryan datang dan melihat Imli yang sedang tertawa bahagia dengan Madap. Lalu Jyoti menghampiri Aryan dan meminta Aryan untuk bergabung bersama yang lainnya. Aryan berkata pada Jyoti, jika aku ikut bergabung, nanti mereka akan sadar jika aku sedang kesal. Aku tidak mau merusak suasana bahagia, Imli dan yang lainnya. Kemudian Jyoti menghasut Aryan dengan mengatakan, aku bingung, kamu sudah dinyatakan mandul, tapi Imli sedang hamil. Aku tidak mengerti bagaimana Imli bisa lebih dekat dengan orang lain daripada suaminya. Aryan berkata, aku percaya pada Imli, aku tidak akan terprovokasi dengan omonganmu. Aku tidak keberatan memutuskan hubungan pertemanan kita jika kamu mencoba memisahkan kami. Jyoti terkejut mendengarnya, lalu mengatakan, jika Aryan salah paham padanya, dia hanya ingin melihat Aryan dan Imli bahagia. Aryan pun pergi. Keesokan harinya, Jyoti pergi ke kantor Aryan dan bertanya kepada karyawan tentang ruang arsip. Jyoti mengatakan bahwa dia adalah teman Aryan dan membutuhkan beberapa artikel untuk penelitiannya. Karyawan tersebut menunjukkan ruang arsipnya. Jyoti mendengar seorang karyawan bertanya kepada Madap, bagaimana dia melakukan operasi penyamaran sendirian. Madap mengatakan Imli membantunya. Mereka memberi selamat kepadanya. Madap melihat Jyoti dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Jyoti menjawab, dia datang untuk mencari arsip dan meminta Madap. Madap setuju lalu pergi ke ruang arsip. Jyoti meminta Madap untuk menceritakan detail tentang operasi penyamarannya. Dia menjelaskan bagaimana Imli merencanakan operasi dan tertidur selama operasi. Jyoti berpikir dia punya alasan untuk menghasut Aryan sekarang. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video agar tidak ketinggalan episode ini selanjutnya.